Tapi di awal Yaya buka itu antusias orang-orang mungkin besar ya, karena yayasan sendiri yang buka. Iya, nah kalau wanita hebat itu dia tahu di mana posisinya dia, di mana dia harus jadi seorang ibu, di mana dia harus jadi seorang pebisnis. Meskipun Kak Ria orangnya keras, meskipun orangnya tegas gitu ya, tapi pasti ada sebuah cinta, sebuah kasih sayang yang ada di hati gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Uni Ria di acara The Owners. Ini kita kedatangan tamu, owner dari Ria Miranda, namanya Ridya Permatasari. Ridya Permatasari. Aku nih gimana ya kalau nama tuh disingkat-singkat aja. Ini kita bisa kenalkan, silakan memperkenalkan diri ya. Oke, kenalin, aku Ridya Permatasari, owner dari Ria Miranda Bukit Tinggi, cabang Bukit Tinggi. Oke, begitulah. Ini kita sama tahu ya, Ria Miranda itu adalah brand yang udah kita kenal ya, udah dikenal di nasional. Nah, ini kita panggil Kak Yaya ini, kita mau sharing-sharing nih sama Kak Yaya gimana nih dunia fashion yang sekarang berada di Bukit Tinggi. Kita juga akan membicarakan gimana woman empowerment dan tentang wanita yang pastinya ya. Oke, kita bahas satu-satu begitu. Uni agak tegang nih. Kenapa tegang? Jangan-jangan nervous ya. Gue dari tadi nunggu Yaya, gue tidur dulu deh. Oke, Yaya bisa ceritakan sedikit nggak bagaimana perjalanan Yaya sampai memilih bidang fashion ini gitu? Oke. Jujur ya, dari semua usaha ada sih beberapa yang udah Yaya coba. Pernah juga coba di usaha kuliner, pernah juga di jasa dulunya. Jasa apa ya? Jasa itu dulu pernah makeup. Oh, makeup. Pernah makeup, terus pernah juga di bidang jasa itu bikin hantaran, box hantaran untuk nikahan. Terus ternyata kayaknya fashionnya memang di passionnya itu memang di fashion. Di fashion gitu. Baju dan hijab ya. Iya benar. Jadi memang sudah coba di kuliner, dulu sempat bikin usaha kecil-kecilan, itu namanya Rai Chicken Popcorn dulu. Sekarang udah sekarang masih jalan, tapi sudah nggak Ridya lagi gitu. Jadi ada diserahkan ke orang gitu. Karena memang nggak fashionnya di situ. Iya. Kalau bukan fashion kita kayaknya nggak jalan nggak ya. Jiwa ya gitu, nggak jiwa gitu. Jadi memang akhirnya mencoba untuk ke fashion inilah ya, jadi buka dulu sebelum buka cabang Ria Miranda, Yaya juga pernah dulu buka usaha kecil-kecilan, toko baju kecil-kecilan. Itu di Payakumbuh dulunya. Iya. Jadi setelah menikah pindah ke Bukit Tinggi, akhirnya ada ada rezeki, ada jodohnya untuk buka Ria Miranda gitu. Jadi ini nih benar-benar fashion dari Yaya ya? Iya, benar. Kenapa Yaya memilih Ria Miranda? Nah, kita kan mau tahu nih, karena di Bukit Tinggi nih store Ria Miranda ini memang Yaya yang punya ya. Karena kan biasanya kita beli barang Ria Miranda tuh boleh langsung ke office-nya atau langsung ke web gitu, gitu. Jadi sekarang udah ada di Bukit Tinggi. Kenapa Yaya memilih brand Ria Miranda gitu? Oke, kenapa? Karena yang pertama ya, tapi Uni dengar-dengar ada hubungan gitu ya? ya, nah itu dia sebenarnya. Jadi Uni Ria Miranda itu kebetulan ada hubungan saudara sama bukan saudara sih, Uni Ria Miranda itu. Yaya kan punya suami. Ceritanya panjang. Iya, harus dipanjangin nih. Jadi Yaya punya suami. Dan suami Yaya itu kan punya kakak. Nah, kakaknya itu kan sekarang tinggal di Padang. Yang mana suami dari kakaknya itu
adalah kakak Ria Miranda gitu. Jadi masih ada hubungan Iya, ya, masih ada benar. hubungan antara Yaya dengan Ria Miranda. Jadi makanya Yaya berminat untuk buka brand Ria Miranda. Iya, jadi kan kenapa nggak brand, maksudnya itu kenapa nggak brand keluarga kita Iya, gitu kan. iya. Kalau dulu kan cerita singkat tentang cabang Ria Miranda Bukit Tinggi ini, Yaya dulu kan bukanya di tahun 2018. 2018 itu boleh dibilang di Bukit Tinggi belum ada store yang brand Yang ya. brand ya, yang benar-benar. brand Itu gitu. kita baru-baru nih. Iya, yang brand itu belum ada. Sekarang kan alhamdulillah udah banyak ya Kak Ria banyak ya. ya, Jadi pengen buka usaha yang lebih mapan jatuhnya waktu itu. Jadi memutuskan pengen apa ya gitu kan. Jadi kita mikir kenapa nggak brand kita aja gitu Iya, kan. benar, Kita benar. punya alhamdulillah punya saudara, punya hubungan yang lumayan deket, yang punya brand gitu. Iya, Jadi iya, kita benar. memutuskan ya udah ayo kita coba dengan bismillah buka Ria Miranda di Bukit Tinggi gitu. Tapi di awal Yaya buka itu antusias orang-orang mungkin besar ya, karena yayasan Alhamdulillah. sendiri yang Iya, benar. buka brand pertama ya di Bukit Tinggi gitu. Karena kan Ria Miranda waktu itu sudah jalan 9 tahun juga ya Oh Kak iya, ya. udah lama juga ya. Waktu Yaya waktu buka. baru buka. Jadi memang alhamdulillah itu udah ada pasarnya Iya, di udah ada sini pasar, iya, gitu. benar. Dan alhamdulillah customer juga happy karena nggak mesti, kan sebelum itu kan di Padang. Iya, di Padang. Jadi nggak mesti jauh lagi ke Iya, Padang. benar, Alhamdulillah udah bisa di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, gitu. benar-benar. Oke. Beginilah cerita kenapa Yaya buka brand Ria Miranda di Bukit Tinggi. Karena Yaya ini orang pertama yang buka brand di Bukit Tinggi. Nah, kita nih mengikut-ngikut nih, tapi kita juga mengikutnya tuh dengan brand kita sendiri gitu. Dan sekarang juga ada multi brand di tempat lain, itu di Bukit Tinggi tuh udah mulai banyak ya. Iya, banyak, Tapi alhamdulillah. sekarang ya di Padang pun aku lihat tuh itu Udah luar banyak banget, biasa. Iya, udah banyak banget ya Kak, alhamdulillah. Setiap brand ada di Ada, sana iya. ya. Kalau Bukit Tinggi belum, masih 1, 2, 3 ya. Iya, Ah, benar. Tapi kita gimana ya? Yang sama-sama di bidang fashion kita Iya. happy ya Kak, kita Happy, bahagia iya. ya karena memang sekarang tuh sudah banyak pebisnis yang Iya. bisa membaca pasar gitu. Iya benar. Karena kan kita juga harus mencintai produk Dalam ya negeri. dibanding luar ya. Iya, benar. Iya benar. Kita nggak bersaing sama sekali, Sama karena sekali. itu kalau brand itu kan menurut kesukaan dan gimana kita cocok dengan setiap brand Iya, itu gitu. benar. Nggak mungkin dari A sampai Z itu aja terus, pasti ada komplikasinya, misalnya jilbabnya Ria Miranda, bajunya dengan B, ini dengan itu. Iya. Itu kan jadi satu gimana ya? Sinergi Iya, lah ya, sinergi gitu ya. Benar-benar. Iya, iya. Oke. Jadi gimana nih cara membagi waktu Yaya antara berusaha dengan sebagai ibu rumah tangga seperti itu? Awal-awalnya itu lumayan kewalahan ya Kak, Iya, itu iya. kan di awal-awal buka alhamdulillah antusias customer itu luar biasa. Waktu itu ya masih anak satu, masih anak satu. iya masih anak Oh. satu. Jadi kebetulan tempat tinggal dan tempat usaha satu, jadi Satu biar ya. nggak terlalu ribet ya kesini gitu. Iya, Jadi benar. lumayan banyak belajar waktu itu, membagi waktu, manage waktu. Seiringnya waktu juga bisa. Awal-awal memang kewalahan ya. karena ngurusin semua butik belum bisa terlalu besar diserahkan kepada SPG waktu Iya, benar, itu benar. karena memang masih baru kan Kak, masih banyak belajarnya. Itu memang sedikit kewalahan waktu itu, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah bisa di manage, Me-manage ya, bisa gitu. di manage dengan baik. By proses juga Iya, ya. benar. Jadi Yaya setuju nggak kalau kita perempuan ini kita tuh harus lebih bisa menjadi wanita hebat yang bisa menjadi pengusaha, bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, juga istri yang baik seperti itu, bagi yang punya suami seperti itu gitu kan. Jadi
apakah Yaya apa pendapat Yaya tentang wanita hebat seperti itu? Setuju banget sih. Setuju iya, ya, setuju pasti banget ya. kalau di era sekarang ya Kak ya. Bukan berarti kita apa ya? Menghilangkan kodrat gitu ya, Iya, bukan iya, gitu. iya, Tapi iya. memang karena di zamannya sekarang perempuan itu nggak hanya harus di rumah aja Iya, benar. dengan dapur, Iya, benar. dengan anak Iya, gitu ya. benar. Dan bukan berarti juga kita itu tidak tahu kodratnya kita Iya, gitu benar. ya. Jadi Harus seimbang ya, iya harus benar, harus seimbang. seimbang. Dan itu tuh setuju banget sih, kita memang harus jadi wanita hebat. Harus ya. ya. Lebih baik lu jadi wanita hebat, wanita karir dibanding lu jadi Wonder Woman. Iya. Kenapa aku mengibaratkan Wonder Woman? Karena kita perempuan ini nggak bisa jadi pemimpin sebenarnya Iya, gitu. benar, Sebenarnya, benar. tapi kita bisa memimpin. Iya, iya. Seperti itu Iya, gitu. benar. Kalau jadi Wonder Woman itu beratnya di kita gitu. Lebih baik kita posisikan di bawah, walaupun kita hebat dan pintar, itu penting untuk anak-anak dan keluarga, benar kan? Iya, benar Iya. sekali Kak. Jadi memang wanita hebat itu beda ya. Gimana kata Karya tadi, wanita hebat itu beda dengan Wonder Woman. Kalau Iya. Wonder Woman tuh kayak harus dipaksain gitu Semuanya ya. dia, Iya, harus dipaksain. iya, dipaksa. Nah, kalau wanita hebat itu dia tahu di mana posisinya Iya, dia. Di iya. mana dia harus jadi seorang ibu, Ibu, di mana dia harus jadi seorang pebisnis. Yes. Di mana dia harus jadi seorang istri yang baik juga gitu. Benar. Iya. Karena kalau jadi Wonder Woman kita menguasai dunia, kita bukan harus Bukan kodratnya iya, kita bukan juga kodratnya ya. kita, karena lebih baik kita menjaga anak kita atau Melindungi keluarga iya, keluarga juga, kita gitu gitu. ya. Karena kita sukses pun anak kita nggak sukses, berarti Percuma. kita yang Iya. gagal gitu Iya, kan. benar Gara-gara sekali. duit nih anak nggak kita kasih waktu, gara-gara duit kita nggak ada waktu untuk keluarga. Itu memang salah. Karena aku punya pengalaman, Iya. aku punya pengalaman karena aku lebih memburu karir, lebih memburu uang, waktu untuk anakku memang Jadi kurang gitu ya. nggak ada banget. Jadi setelah aku berusaha untuk bikin ini bisnis bisa berjalan, supaya bisnis bisa berjalan, anak bisa dipantau dan aku bisa berkarir, itu aku harus mundur gitu. Iya, benar. Daripada Mundur bukan berarti kalah ya. bukan saya, karena kita perempuan Iya. ini benar-benar harus pintar ya, Iya, harus benar. pintar. Benar sekali. Aku lihat kan Yaya tuh benar-benar bisa membaca pasar ya, membaca pasar di saat ini mereka semua nih kita merasa wanita ini lebih suka pakai brand lokal gitu. Apapun jenis brand lokal itu mereka merasa kalau brand A, brand B, brand C itu mereka merasa ada kepuasan Iya, seperti iya, itu. benar. Walaupun brand itu sama tapi tetap berbeda. seperti- Pasti ada. Pasti ada ya. Maksudnya gini, kalau di Coba. Ria Miranda nanti misalnya kalau Ria Miranda kan identik dengan pastel, Iya, lembut, iya, benar. gitu-gitu ya Kak ya. Nah, di Akila nanti bisa Lebih jadi terang ya, lebih berani. lebih bold gitu, lebih apa. Nah, di brand lain juga nanti Iya. misalnya ada lagi nih Iya, yang ada yang lagi. ciri khas mereka gitu, Iya, yang benar. bikin customer Iya. jatuh cinta Iya, gitu. benar, Jadi benar. nggak melulu nih customer Iya. harus pakai Ria Miranda, Nggak customer melulu. harus pakai Iya. Akila terus gitu, Iya. nggak melulu gitu. Iya kan semua brand itu beda-beda fashion ya, Iya, sayangnya benar. beda-beda gitu. Tapi kita melihat sekarang ini ibu-ibu, anak-anak muda, wanita karir ini udah pecinta brand. Iya, Alhamdulillah ya. ya. Nah, jadi kita sebagai penyedia Iya, ya penyedia. Kak, penyedia fashion Iya. lokal gitu ya, kita happy gitu, kita Happy, iya. bahagia aja karena memang sudah banyak customer yang apa namanya, Melirik ke brand iya, lokal gitu. benar. Jadi, Jadi kita happy gitu ya. Lebih mengembangkan potensi diri nih sekarang ini. Kalau dulu kan zamannya tuh kalau pakai brand luar tuh bahagia gila gitu banget kan. ya. Kalau brand dalam nih apalah gitu kan. Kalau Iya, dulu, benar, kalau benar. sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah. udah banyak yang aware gitu Iya, ya. benar-benar. Karena memakai brand lokal itu suatu kepuasan bagi orang-orang sekarang kalau Iya, aku lihat iya, gitu iya, ya. benar. Oke,
kita tuh bercerita tuh tanpa henti ya. Kita lanjut pertanyaan sama Kak Yaya ya. Gimana cara Yaya memotivasi tim Yaya? Oke. Supaya nih kita punya misi A dan B dan C. Kan Yaya sebagai ibu rumah tangga juga, pengusaha juga. Nah gimana ya cara Yaya memotivasi karyawannya Yaya? Kalau untuk karyawan, jujur kalau Yaya itu menekankan atau kasih prinsip itu bukan bawahan. Nah, bukan bawahan gitu. Jadi Yaya anggap karyawan itu adalah satu keluarga. Jadi bukan bawahan gitu ya Kak. Karena tanpa mereka kita juga nggak apa-apa, iya kan, nggak bisa gitu. Nggak mungkin kita semua sendiri gitu kan. Jadi kalau Yaya ke karyawan itu pasti dari hati ke hati gitu. Jadi lebih selalu pendekatan ke hati ya. Iya benar. Pendekatan ke hati. Jadi benar. Jadi apapun itu selalu dibicarakannya itu dari hati. Kita kasih pengertiannya, kita selalu briefing. Iya, kita selalu briefing itu minimal 1 kali seminggu. Kita briefing, kita evaluasi lagi gimana nih penjualan kita, performa kita, gitu kan. Jadi tetapi tetap ngomongnya itu dari hati ke hati, tidak jatuhnya tidak ngebosi lah gitu jadi nggak mengatur, nggak memerintah lah ya. Iya benar. Jadi kalau kita pun ya Kak, kalau orang tuh ngomongnya dari hati, ngomongnya tuh lembut, ada perasaan, pasti kita juga ngena kan gitu ya. Kalau daripada gini terlalu ngatur, terlalu yang power banget gitu, jadinya nggak masuk gitu apa yang dibilang gitu. Jadi memang kalau Yaya sih ke tim karena memang merasa mereka itu benar-benar keluarga gitu ya, benar-benar keluarga. Jadi Yaya ngomongnya dari hati ke hati, terus kayak pasang strategi gitu tuh bareng-bareng gitu. Kalau ada masalah pun kita ngomongnya bareng gitu. Jadi Yaya ini lebih ke hati ya, lebih ke hati, beda dengan Uni seperti itu. Kalau Uni ya kalian tahu aja ya, lebih protektif gitu, lebih keras gitu. Karena tapi kan cara kita tetap beda-beda, tapi tujuannya kan tetap sama. Kita nggak yang meskipun Uni orangnya keras, tegas gitu, bukan berarti Uni nggak sayang kan sama tim gitu, bukannya berarti. Karena ini berdasarkan pengalaman ya. Aku pernah merasa di posisi mereka gitu. Iya benar. Jadi aku merasa kalau lu nggak punya tujuan, lu di sini ngapain lu kerja gitu. Kalau lu santai-santai, roda ini berputar di saat sekarang lu memang di bawah, besok belum tentu lu di bawah seperti itu. Karena aku dari nothing bisa jadi something itu gara-gara pengalaman. Kalau lu ikhlas bekerja, pasti lu akan mendapatkan. Aku bilang seperti itu karena aku untuk makan aja, jangankan untuk sekolah ya, untuk makan aja aku tuh nggak ada orang tua bisa dibilang tuh ditarif nggak mampu seperti itu. Tapi aku mikir kalau kita kerja keras, kita pasti bisa seperti itu. Benar. Jadi aku bilang ke mereka, kenapa lu santai, kenapa lu nggak berusaha semaksimal mungkin? Karena kalau lu kerja di sini, nasib lu udah ditakdirkan gitu. Iya, memang udah takdirnya di sini gitu ya. Jadi harus usaha, dijalani dengan usaha yang maksimal gitu. Kalau Yaya juga gitu nih dulu. Kenapa ya Yaya orangnya agak lunak ya gitu ya. Karena memang dulu kan pernah kerja di bank. Pernah punya atasan yang maksudnya tuh tantangan di bank itu kan benar-benar gimana gitu kan. Jadi sempat yang merasa benar-benar jatuh waktu itu, benar-benar kok gini ya kerja gitu, kok gini banget ya gitu kan. Jadi makanya sekarang tuh Yaya tuh lebih menerapkan kayak yang
ngomong itu nggak keras, Nggak mungkin ngegas karena ya? memang orangnya gitu kali ya. Emang karakter Yaya ini Iya, memang lembut sayangku. iya. Jadi memang nggak bisa gitu. Memang, iya, Ditambah benar. lagi juga ada pengalaman juga Iya, gitu. Sama pengalaman. kayak Uni juga ada pengalaman yang bikin Uni orangnya tegas, Iya, benar, kuat benar. gitu, keras gitu kan. Karena benar-benar aku kerja tuh ya sampai aku tuh dapat penyakit TBC gitu. Oh, iya. TBC itu maksudnya aku nggak ngerti apa tuh penyakit TBC gitu ya. Jadi aku kurang gizi ya Allah. ya Allah, tuh, gila banget, lu tahu nggak? Aku punya gaji 300.000 sebulan, itu ongkos aja 7.000 ya. Ya Allah. Ongkos 7.000 kan 3.000 tuh. Karena aku tamat SMA itu untuk makan aja aku susah. Jadi mikirnya tuh kerja dari pagi sampai malam itu cuma mie gitu. Jadi aku membayangkan posisi hidup ini nggak bakalan bisa Berubah kalau kalau aku nggak kita yang merubah. gitu. Iya, benar Jadi sekali. aku gimana mencapai target yang udah ditargetkan oleh bosku gitu. Lu bisa nggak target 100 juta Ria, kata bosku kan. Dalam 1 bulan lu bisa nggak 100 juta? Gua tantang, oke, aku bisa. Iya, Jadi gimana benar. aku mengelola tim, aku bisa mendapatkan omset 100 juta dalam sehari gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh, oh berarti aku bisa. Motivasinya itu ya, Iya, gitu. Iya, benar. Jadi itu lebih keras hidupku daripada kamu ya. Iya. Begitulah, iya, karena iya. kan kita berbeda, tapi kan tujuannya tuh sama. Iya, gitu. benar. Ya, kembali lagi tadi yang Yaya bilang kan, meskipun Kak Ria orangnya keras, meskipun orangnya tegas gitu ya, tapi pasti ada sebuah cinta, sebuah kasih sayang yang Benar. ada di hati Iya. gitu ya. Tapi tujuannya tetap ke situ, ke suksesnya kita. Iya. Kenapa Uni ya? Kenapa Iya. Uni Ria tegas ke karyawan gitu kan, biar mereka juga hidupnya berubah Iya, gitu kalau ya. nggak kita yang mau ubah, kalau bukan dia yang mau ubah, siapa lagi? Iya, gitu. benar. Nggak mungkin bergantung ke satu perusahaan yang nanti hidupnya itu akan sukses, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Terus dia banget. diam-diam aja tuh Diam-diam, iya. tiba-tiba berubah Iya, gitu. tiba-tiba dia jadi sukses. Itu mimpi ya. Iya, benar. Jadi kalau lu nggak memberikan sesuatu, lu nggak bakalan tahu lu tuh siapa gitu. Iya, benar sekali. Seperti itu. Curhat guys. Curhat sejenak ya. Oke, ini kita lanjut lagi nih, tanya-tanya Kak Ria gitu, tanya-tanya Kak Ria, Kak Yaya, kok Kak Ria, kok gue yang ya Ria, aduh. Karena sama ya, Iya, sama ya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Apa prinsip atau nilai yang membimbing Yaya dalam mengelola usaha dan keluarga sehari-hari? Prinsipnya Prinsip saya. harus ada prinsip Harus ya, ya. karena kan kalau Yaya nggak ada prinsip, otomatis dia nggak bisa seperti sekarang Iya, ini gitu. benar. Jadi mungkin untuk wanita di luar sana butuh ada acuan atau ada apa nih yang dari Yaya nih yang bisa seperti itu, seperti gitu. Prinsipnya satu sih sebenarnya, sepenuh hati. Sepenuh Iya. hati say, jadi jangan pernah separuh hati. Iya. Sepenuh hati say. Sepenuh hati gitu ya. Apapun bidangnya, apapun usahanya, itu harus sepenuh hati. Kalau kita setengah-setengah juga nanti datangnya setengah-setengah. Iya, bener ya Kak Ria ya. benar. Sepenuh hati dan harus kerja keras. Dan ikhlas satu lagi ya. Iya bener, ikhlas Ya, itu wajib ya. Kita Ikhlas itu wajib. Kita punya tugas ikhtiar dan usaha. Tapi kita serahkan semua ke yang kuasa. Iya. Seperti itu kah? Iya benar sekali. Tapi Berarti- tetap kita harus ada prinsip, Prinsip. ya. Nah, Iya. prinsip. Dan ikhlas dan usaha itu udah wajib. Itu wajib, ya. Gitu. Itu wajib ternyata Iya. bukan prinsip. Itu wajib. say. Itu Oke, wajib. itu wajib. Jadi kita harus membedakan antara prinsip dan kewajiban. Iya. Itu kata Kak Yaya. Kamu dengar? Oke, lanjut Yaya. Ini aku juga mau menanyakan gimana nih Yaya. Bagaimana Yaya mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin akan timbul dalam menjalankan bisnis dan keluarga secara bersamaan. Gimana nih cara gimana mengatasi hambatannya itu? Oke, dalam usaha itu nggak hanya usaha ya, usaha, keluarga, apapun itu jalannya hidup pasti ada
selagi kita hidup pasti ada hambatan ya Kak ya. Gitu. Nah, gimana cara Yaya untuk mengatasinya seperti itu? Mengatasi terkadang hambatan dan rintangan dalam sebuah usaha kehidupan lah ya, itu nggak semata-mata itu jadi hambatan sih sebenarnya, bisa jadi cambuk dan motivasi nih buat kita gitu. Jadi bener. Kuncinya kalau itu hambatannya masih bisa kita handle dengan akal sehat, pikiran, pokoknya kalau ada hambatan lah ya, itu kita harus otaknya harus jernih dulu gitu. Harus jernih dulu ya. Harus tenang dulu, harus baca dulu situasinya gimana, jalan keluarnya gimana nih gitu. Ini benar-benar nih wanita berpendidikan, Say. Jadi jangan pakai emosi, Say. Bener, jangan pakai emosi ya. Jangan selalu dipakai emosi. Gue dapat pelajaran banget nih dari Yaya, karena kalau gue mengatasi masalah tuh selalu ke emosi. Itu tuh jadi pelajaran banget bagi kita wanita. Jangan dipakai emosi, karena wanita ini terkenalnya semua emosi. Iya benar, karena kita wanita ini takdirnya tuh baperan ya, gitu. Baperan ya, gitu. Jadi jangan lu sedikit emosi ya, Say. Jadi nggak bakal ada jalan keluar gitu ya. Jujur, Yaya juga dulu kayak gitu nih. Orangnya emosian gitu, panikan gitu kan. Tapi setelah punya suami, alhamdulillah dapat suami yang tenang orangnya gitu. Kayaknya ya gitu ya, kita tuh kalau yang emosi dikasih yang tenang, kalau yang baperan dikasih yang santai gitu ya. Jadi sama suami juga banyak belajar gitu, ketenangan, menghadapi masalah, menghadapi apapun itu. Jadi berarti suaminya lebih dewasa dong? Iya benar. Berapa tahun tuh jaraknya? Beda 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi seperti Yaya inilah dapat suami yang bisa membimbing, ketenangan, kebahagiaan. Itu gimana nih resepnya? Itu kayak takdir ya. Itu takdir ya. Gua nyelip juga nih, gimana tuh resepnya? Takdir itu kayaknya. Jadi pokoknya setiap hambatan itu aja sih, harus dibaca juga situasinya. Harus tenang, harus dengan pikiran yang jernih sih, gitu kuncinya. Pikiran jernih ya, jangan semua tuh dipakai emosi, Say, gitu. Jadi emosi itu tidak akan menyelesaikan semua masalahmu dan hambatanmu, sayangku. Iya benar. Aduh, ini gue dapat pencerahan nih. Pencerahan nih sama. Ini wanita hebat karena dia berpendidikan. Semua wanita walaupun berpendidikan, walaupun tidak berpendidikan, itu semuanya wanita tuh hebat. Tapi berbeda cara dengan Yaya yang berpendidikan. Beginilah cara dia mengatasi. Nah, kita walaupun kita tidak berpendidikan, kita juga harus bisa mengatasi kesulitan dan hambatan kita sendiri. Tidak perlu meniru orang lain, kita punya cara, tapi tetap intinya dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, seperti itu kan ya? Bener. Jangan pakai emosi, Say. Harus banyak belajar juga gitu ya. Nah, gua belajar ini ya, baru sekarang nih kira-kira 4 tahun kesini nih ya, aku baru sadar ternyata kita belajar itu penting ya. Iya benar. Dulu tuh gua bilang tuh kalau gua punya duit tuh gua udah hebat. Udah paling pinter kita ya. Hebat, gua udah paling kaya. Nah, sekarang ilmu itu nggak bisa dibayar dengan duit, Say. Jadi kalau lu bener-bener ingin punya ilmu, gimana ya kalau ngomongnya pola pikirnya berubah mindset, gitu ya, mindsetnya berubah. Itu benar-benar harus belajar. Say. Ya. Gua percaya tuh. Karena mindset itu pola pikir kita, cara kita untuk menghadapi sesuatu itu nggak pakai duit. Nggak gitu. pakai duit. Tapi di saat kondisi kamu berapa umur ya? 30. 10 tahun tua aku dari dirimu. Jadi posisi kita berbeda. Di saat posisi aku itu aku mikirkan itu tuh duit bisa menyelesaikan masalah. Iya, bisa beli semua. Iya, aku bisa beli orang gitu sama duit. Tapi gitu ya. sekarang ini kita nggak bisa beli apapun dengan duit, Say. Kita harus menukar mindset kita ini supaya kita bisa lebih belajar, bisa lebih menggali potensi diri kita. Kita harus, ya penting tuh belajar, Say. Walaupun sampai tua kita tetap harus belajar. Iya, benar sekali. Mau tua mau muda, itu ilmu itu
ya ilmu juga nggak mesti harus Di sekolah, ya, ya, di kehidupan benar, juga, di ya. kehidupan juga ilmu itu banyak gitu loh. Iya, benar sekali. Oke deh, beginilah kalau kita bercerita. Ya, Panjang ya. Panjang ya, karena ini tentang perempuan ya. Tentang wanita. Wanita itu banyak tuh modalnya. Tapi tetap wanita itu berharga sayangku, karena dia adalah seorang ibu dan seorang wanita hebat, dan apalagi dia menjadi istri yang solehah. Aduh, gila Masya banget. Allah. Aduh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Balik ke laptop. Oke, apakah ada momen atau kejadian yang benar-benar menginspirasi atau memberikan dampak besar dalam perjalanan Yaya sebagai seorang pengusaha? Aduh. Momen ya? Iya, momen. Jujur ya, yang sangat berkesan itu yang masih kepikiran sih sampai sekarang itu COVID. Bener nggak sih Kak Uni gitu? COVID dan after COVID sih gitu. Wah, tapi pas COVID kamu oke nggak sih? Dibilang oke juga nggak oke, dibilang nggak oke juga oke sih sebenarnya. Masih berjalan gitu ya. kan? Masih berjalan meskipun kan lumayan lama kan tutup Iya, waktu iya, itu. Lumayan lama benar, tutup, benar. butik tutup, karyawan nggak masuk Iya, karena memang nggak boleh kan Iya. waktu itu. Itu benar-benar berasa sih sebenarnya di Ria Miranda ya jatuhnya. Iya. Kita buka itu kan 2018. Oh, sebelum COVID ya? Iya, 2018 kita alhamdulillah tuh happy, antusiasnya luar biasa gitu. Nah, datanglah si COVID, Si COVID gitu. ini benar-benar. Terus kok Iya. hilang sekarang ya? Kayaknya udah pulang kampung. Oh, ya. Iya, jadi pas COVID itu 2019 Aku lupa. ya. 2020 apa 19 20 lupa anggap ya. gitu kan. Jadi iya 19 sampai 21 Iya, gitu 19 ya. sampai Jadi 21. kan memang Ria Miranda yang masih semangat banget waktu itu kan, butiknya baru buka, customernya baru benar-benar antusias gitu kan. Datanglah COVID yang bikin memang lumayan down sih waktu itu Kak Uniria. Karyawan nggak masuk, jadi ya iyalah ngehandle online tetap jalan. Jadi kita cuma ngandalin online gitu kan. Online tetap jalan. Di mana harus online nih, terus anak, suami, dapur gitu kan. Jadi memang berasa banget sih waktu itu yang sampai sekarang masih nggak terlupakan gitu. Jadi momen yang nggak terlupakan sama ya itu adalah momen di saat COVID Iya, karena kita bicaranya di bisnis ya. Iya, bisnis. Kita bicaranya di kita bisnis. bisnis wanita hebat dan bisnis wanita kuat begitu. Jadi kita lebih ke gimana kita berkarir di luar, bukan yang dari dalam. Kita nggak membahas yang di dalam. Kita gimana? Jadi memang itu sih karena bisnisnya baru jalan lah ya, baru jalan. Memang baru hampir 2 tahun ya. Iya, kan baru banget itu. Jadi memang berasanya di situ sih. Tapi sampai di saat ini berarti Yaya bisa menghadapinya itu kan luar biasa ya. Alhamdulillah sampai ya. di saat sekarang Yaya bisa bertahan dan bisa jadi satu-satunya Ria Miranda di Bukit Tinggi, kan itu luar biasa. Dari COVID kita 2 tahun tutup tuh. Iya, alhamdulillah sih memang dari yang ada kita usahakan gitu. Jadi memang lebih gencar lagi di online-nya. Waktu itu kan masih belum terlalu gimana nih sosial media Uni. Jadi memang yang di WA gitu, kayak broadcast gitu sih, posting-posting di Instagram gitu. Benar. Tapi ya bagaimana Yaya menanggapi orang-orang di sekitar yang masih mengecilkan nih perempuan seperti stigma jangan tempuh pendidikan terlalu tinggi karena takut tidak bertemu jodoh. Aduh, itu kayaknya yang masih pola pikirnya belum ketemu kita nih kayaknya. Mesti ketemu kita dulu nih. Bukan ketemu Yaya. Ketemu kita dulu nih biar berubah tuh stigmanya gitu ya. Gimana caranya? Gimana menurut Yaya menanggapi? Karena banyak orang nih kalau lu sekolah tinggi-tinggi lu jadi karir hebat itu susah mendapatkan jodoh. Tapi itu nyata loh sayang. Iya loh.
Iya, itu sebenarnya pembuktian aja sih kalau misalnya kita kenal nih sama orangnya, paling kita kasih ya kasih pencerahan lah ya Iya, gitu. benar. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal nih sama orangnya, ya udah cukup buktikan aja gitu, pembuktian diri aja. Toh aku sarjana S1 dapat suami, alhamdulillah baik gitu, Iya. punya usaha yang juga alhamdulillah bagus Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. ya stigma kayak gitu nggak ada. Iya, gitu. tapi kan bagi ya, nah bagi perempuan yang lain nih ya, yang mereka tuh punya pendidikan tinggi atau sukses gitu, tapi mereka susah jodohnya gitu. Gimana nih ya? Aduh, kalau masalah jodoh kayaknya Tuhan yang ngatur. Enggak ada sih, itu enggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada hubungan. Oke, aku oke tuh. Kalau Yaya ya, prinsip Yaya itu jodoh pasti udah ada yang atur. Nah, mindset seperti itu tolong Iya. ditukar ya. Mindset tuh jodoh tuh adalah dari Tuhan. Iya benar. Jadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu itu kewajiban buat kita. Urusan jodoh nanti Tuhan yang atur. Jadi Pantaskan diri dulu ya. nah benar. Kalau kitanya udah pantas, kalau kitanya udah udah kokoh gitu ya. Iya, nanti urusan jodoh tuh ketemu aja. iya, Pasti benar. Allah kasih. Enggak sekarang dikasih Allah, di akhirat juga akan dikasih Allah. Yang pasti setiap orang ada jodoh ya. Kak Uni ya. Pasti jodoh tuh pasti ada. Mungkin itu yang terbaik untuk kita sekarang. Jadi kita harus lebih mensyukuri apa yang ada. Ini kenapa nih pertanyaannya sampai ke jodoh-jodoh nih admin? Ya Allah, admin kita kan membahas perempuan nih. Admin gua nggak baca juga nih pertanyaan si admin nih. Nggak apa-apa. Aduh. Biar yang nonton nanti juga Iya, dapat pencerahan kepancing ya. ya. Jangan pernah merasa kita tuh nggak dapat jodoh. Pantas kala diri kita dulu selalu berharap kepada Tuhan ya. Iya. Nanti insya Allah jodoh Allah udah siapin kok yang terbaik. Tapi kalau cepat-cepat juga bisa gagal ya saya. Iya, enggak. Nah, gitu juga ya Uni ya. Enggak menjamin ya. Nggak menjamin ya. Cepat dapat jodoh itu enggak menjamin Iya. kesuksesan juga. Iya, Enggak benar-benar. menjamin ke bahagianya hidup juga. Iya. Nah, terlalu lama nih nggak dapat jodoh juga nggak ngejamin ya gitu. Setelah Tapi- ada juga yang udah 30 berapa gitu baru ketemu jodohnya dan ya setahun 2 tahun ternyata pisah gitu. Iya, ada benar, gitu. benar. Jadi terima aja nanti Allah yang atur gitu. Nah, itu pantaskan diri dulu benar. Kata-kata terima tadi tuh agak menusuk nih ke hati gitu. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu bagus kata-katanya. Karena kalau kita nggak menerima apa yang udah ditakdirkan kita buru-buru nih, takut nih jodoh kita nggak ada gitu. Itu gua banget dulu tuh. Karena di umur 22, aku takut tuh kalau nggak cepat-cepat nikah. Karena aku nanti gimana cari duitnya tuh keenakan. Aku nih anakku nanti kecil nih. Jadi aku di umur 22 itu alhamdulillah waktu tuh udah dapat jodoh kan. Langsung nikah, tapi kita nggak prepare. Iya, jadi Nggak kewalahan prepare. ya. Kewalahan. Iya, Usaha baru mau sukses, mau berkembang. Ini rumah tangga juga harus di- ini ya, dapat perhatian juga gitu ya. Jadi makanya kata Yaya tadi tuh aku tangkap ya, lebih baik kita memantaskan diri dulu, jangan terburu-buru, walaupun terlambat itu lebih baik daripada cepat-cepat. Itu saya. Iya kan Yaya? Apakah Iya, begitu? tapi kalau kesimpulannya? misalnya jodohnya datang cepat dan Allah takdirkan itu ya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kak. Iya, tapi kan kita kembali belum lagi siap iya, mempreparkan nah, diri. kembali Akhirnya lagi kalau gagal yang kasihan itu kan anak saya. iya benar. Tapi boleh cepat, tapi kembali lagi ke diri kita. Kita udah sanggup apa belum gitu. Kalau misalnya kita iya, belum iya. sanggup jangan. Tapi Tapi kalau aku juga umur 23 loh, Oh, Kak. 23. Iya, 23 nikah Oke. 25 23 nih sorry 20 iya 23 nikahnya 23 24 nikah. udah punya anak gitu. Jadi tapi memang ngerasa kalau memang udah pantas ya. mampu Udah gitu, mampu udah ya. mampu gitu. Karena waktu itu kan lulus kuliah, alhamdulillah kuliah itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun Orang 4 kuliah. tahun ya. Iya, Ah. terus kerja di bank dan alhamdulillah jodohnya datang dan kata Allah udah nih, udah waktunya gitu kata Allah, ya udah kita
coba dan tapi tetap nanya diri udah mampu belum nih punya suami untuk ngurusin suami, ngurusin rumah, udah otomatis sudah nggak tinggal sama orang tua kan benar, gitu. Jadi kembali lagi ternyata ke diri kita ya. Iya, ke diri kita kalau kita memang udah sanggup, udah mampu dan kan kita tahu kapasitas diri kita sampai mana gitu. Jadi kalau memang udah jodohnya datang, tanya dirinya meskipun udah tua nih, nggak menjamin juga sebenarnya kita mampu atau enggak. Lu menyinggung nih ya. Nggak, maksudnya misalnya nih udah umur 38 ternyata jodohnya datang gitu kan. Allah takdirkan ada jodoh, tanya lagi sama diri gitu. Udah mampu belum gitu, udah sanggup belum. Berarti gitu. Yang belum dapat jodoh berarti kita belum mampu, say. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jodoh, mampu persiapkanlah diri kita, pantaskanlah diri kita, apakah kita bisa menjadi seorang istri yang baik seperti itu. Karena menikah nggak segampang itu ya, say. Menikah tidak segampang itu karena kita wanita hebat itu pasti dia bisa, keluarganya tuh aman, usahanya tuh oke. Jadi anak-anaknya juga bisa dapat kasih sayang yang cukup. Jadi itu nggak bisa digantikan, say. Itu benar-benar gue kalau lihat perempuan yang sukses, keluarganya sukses, usahanya sukses, gue gini, ya Allah, gitu. Bisa gitu. Kok bisa ya? Karena tapi Uni juga bisa kok. Alhamdulillah. ini kalau aku nih banyak nih kesalahan ya. Tapi dari kesalahan itu kita kan belajar nih ya. Walaupun nggak ada yang umur kecil dari aku kan. Jadi aku apapun yang terbaik pasti aku serap gitu. Karena bukan selalu yang tua itu yang benar. Yang muda itu bukan selalu pula yang salah gitu. Benar. Jadi dengan pengalaman aku sekarang, aku memang suka kata-kata itu, kita lebih baik memperbaiki diri dan memantaskan diri untuk menjadi seorang wanita yang hebat seperti itu. Iya, benar. Aduh, cerita seorang wanita hebat ngomongnya. Karena kita coba ya, kalau lu nggak ada sistem support, apakah lu bisa berdiri? Aku coba mikirkan, kenapa Akila seperti itu? Aku cuma, ya Allah, di saat ini aku baru bisa segini, karena aku sendiri yang berusaha seperti itu. Nggak ada yang membantu, nggak ada yang mensupport. Tapi alhamdulillah sampai di sini tuh aku bisa bertahan. Aku bersyukur ya. Walaupun orang setinggi apapun, mereka tuh beda dengan aku gitu. Aku sampai di saat ini tuh aku tetap bersyukur ke Allah, nggak pernah aku gimana ya, aku nggak sampai seperti mereka, aku nggak pernah mempresentasikan diriku seperti itu gitu. Benar, nggak bisa, kita nggak bisa. Boleh kita jadi tolak ukurnya orang, tapi itu hanya sebagai motivasi ya. Bener, jangan jadikan untuk bikin kita makin down gitu ya. Enggak. Jadi karena kita nggak bisa. Maksudnya gini, kita udah bisa seperti sekarang ini tuh udah alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Benar. Nah, kita lihat orang yang lebih tinggi, aduh mudah-mudahan kita juga bisa nih seperti itu. Amin. Gitu. Karena orang-orang pun belum tentu bisa seperti kita gitu. Iya benar. Karena jadi seorang ibu yang berusaha itu susah banget ya, susah banget. Ini anak udah umur 17 tahun, yang satu udah umur 5 tahun itu berjuang tuh memang. Tapi kalau bisa membagi waktu kayak sekarang nih, bisa bekerja lewat rumah, terus kita bisa silaturahmi juga. Nah semuanya tuh diambil positifnya gitu ya, diambil positifnya. Aku selama ini ketemu sama kamu tuh ada, mungkin kita lihat-lihat aja ya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah silaturahmi ya. Gila banget. Karena mungkin dengan kesibukan kita masing-masing ya. Ini benar-benar nih. Sekarang baru mau 30. Nih 10 tahun lagi apa nih rencana Yaya nih? Apa ya? Kayaknya ngalir aja sih nih, ngalir aja. Kalau memang ada peluang dijalanin gitu. Kalau ada rintangan ya dicari solusinya gitu sih. Kalau gimana tadi tuh? Aku nggak bisa ngopinya tadi tuh, error gue. Gimana ya? Kalau ada dijalani. Iya, kalau ada peluang kita jalanin gitu. Kalau ada rintangan ya kita hadapin gitu. Jadi ngalir aja sih. Harus seperti itu ya, saya. Karena dikejar pun dunia ini lari, Aduh, jangan dikejar dunia, jangan dikejar ya. Kayak jodoh ya, jangan dikejar.
kembali lagi ke jodoh. Ya Allah. Berarti Yaya begitu adem ya Yaya. Adem hatinya dulu. Aduh. Bener ya. Aku Enggak juga ngelihat sih. nih perbedaannya tuh Yaya tuh kayaknya tuh adem gitu. Dibilang adem juga nggak adem ya. Maksudnya gini. Tenang, lebih ke tenang sih kayaknya Itu ya kan Kak. lebih dari duit, say. Aduh, lebih dari duit ya. Iya, Aduh. lebih dari duit. Lu mau duit yang banyak atau hati lu tenang? Kayaknya lebih milih hati yang tenang Iya, ya. itu mahal, Iya Kak. kan. Mahal. Kalau hati udah tenang kayaknya duit gampang sih kita nyari ya, gitu gampang, ya. say. Tapi kalau duit banyak, hati nggak tenang, aduh. Gila banget nih. Tapi kalau duit banyak, hati tenang. Aduh. Itu makin luar biasa ya, Say. Aduh, nih cerita kita udah sampai nih. Kemana-mana ya. Gila. Karena jadi tanggapannya ya nih sekarang di ibu-ibu sosialita di luar sana atau wanita-wanita hebat ya. Kalau aku nggak suka bilang ibu-ibu sosialita, gimana pun nggak ya mereka tuh aku nilai tuh wanita hebat. Wanita gitu. hebat ya. Karena Sama. Yaya juga agak kurang suka sih dengan kata-kata sosialita, iya, gitu sosialita ya. aku nggak suka gitu ya. Kenapa? Karena walaupun kelas tasnya tuh branded, itu branded, aku nggak merasa mereka hebat. Yang aku lihat mereka itu, kenapa mereka bisa seperti itu? Berarti mereka hebat. Pasti ada perjuangan juga kan, pasti itu. ada Iya. Ada apa namanya, di balik itu pasti ada Pasti ada pengorbanan cerita. Iya, ya pengorbanan. gitu. Bukan kita Nggak lihat. cuman dia duduk-duduk beli ini duduk-duduk ini, nggak cuman itu, pasti ada kan pengorbanan. Gimana tanggapannya ya tuh melihat perempuan-perempuan sekarang tuh udah gimana tuh, udah berkembang, sosial media mereka tuh udah berkembang. Gimana menurut ya? Gimana ya, itu suatu apa namanya, kemajuan lah ya, kemajuan. Kalau yang dulu tuh kan wanita cuman ya taunya ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suami gitu kan. Sekarang alhamdulillah wanita-wanita udah banyak yang suaminya keurus, anaknya juga keurus, dan dia juga me time ya. Iya, me time-nya juga Masya Allah gitu kan, udah bisa jaringannya udah bisa luas gitu kan. Silaturahmi itu luar biasa juga iya, ya. jadi Masya Allah sih, itu udah ada perkembangan dari zaman ke zaman gitu. Iya, benar-benar. Jadi Uni penasaran ya. Dulu lu di bank apa ya? Mandiri. Oh, Mandiri. Di bank Oke, Mandiri. berapa tahun ya? Enggak, itu sebentar sih, karena memang udah dipepet nih sama mertua. Sama mertua. Oh, mertua. Jangan nih Takut ya. lepas kayaknya. Aduh, jadi nggak terlalu lepas lama. luar biasa Iya. ya. Oke, Gitu. terima kasih. Ada nih Yaya, kita udah sampai nih di tahap terakhir untuk semua wanita. Ini kita juga udah tanya nih gimana Yaya, apa nih usaha yang Yaya geluti, gimana naik turunnya. Nah, sekarang kita sampailah di akhir cerita. Ya, Nih, berasa ya. kita ceritanya kanan Iya. kiri ya, kanan kiri. Nah, apa nih kesimpulan cerita kita sekarang nih ya? Kesimpulan kita. Kalau menurut Yaya ya, kesimpulan dari obrolan kita sore ini itu tentang wanita hebat ya, wanita hebat. Yes. Pokoknya sebagai seorang wanita, kita tetap harus belajar, banyak belajar, jangan lupa kodratnya. Kita sebagai seorang wanita itu ya, apalagi sebagai seorang istri dan ibu, itu jangan pernah lupa kodratnya kita. Tetapi kita juga harus tetap belajar, berusaha untuk bisa jadi wanita hebat seutuhnya gitu ya. Harus, karena suami hebat tuh dari istri yang hebat. Iya, bener. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dari ibu yang hebat juga gitu. Harus jadi wanita hebat. Ya. Apapun profesi kita. Apapun. Nggak harus bisnis ya, nggak harus yang punya bisnis besar, nggak harus. Bahkan cuman pembantu sebagai rumah tangga pun. Iya, benar. Tanpa mereka nggak bakalan anaknya bisa jadi dokter. Iya, benar sekali. Jadi apapun profesinya, apapun pekerjaannya, usahakanlah untuk bisa jadi wanita hebat.
Karena emak gue yang nggak siapa-siapa bisa menjadikan anaknya seperti ini, Nah, itu gila banget iya, dong ya. berarti kan memang wanita hebat wanita kan, hebat. nggak melulu harus jadi pengusaha besar kan, Seperti gitu. itu, benar-benar. Aku suka dukungannya ya tentang wanita hebat, karena kita tuh harus dihargai. Kita bukan main-main, say. Kita memikirkan gimana masa depan anak, keluarga, Iya, benar. dan yang penting tuh gimana kita bisa berbuat baik ya. Iya, benar sekali. Sip. Terima kasih untuk calon-calon pengusaha di luar sana. Ini kita udah selesai sama Yaya. Itulah kesimpulan obrolan kita di sore hari ini. Sampai jumpa di acara The Honest berikutnya. Dah.